dan luar biasa. Nah, hari ini kita bersuka cita, kita hadir memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama lagi di hari apa ini? Hari Minggu ya. Tentunya adik-adik yang ada di rumah juga sudah mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semangat, kita akan menghadap Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Dan hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga yang ada di sini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, sebelum kita memulaikan ibadah kita atau pujian kita pada pagi hari ini, kita akan buka lewat doa pembukaan yang akan disampaikan oleh siapa? Oleh Ibu Isna Pumbuno. Mari kepada Ibu disilakan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita masuk pada ibadah saat ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, jikalau di hari ini, di hari Minggu, Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah datang di tempat ini untuk beribadah bersama. Dan juga adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah. Tuhan tolong berkati kami semua. Berkati kakak-kakak yang telah memberi di dalam pelayanan ini. Kiranya kami semua akan diberkati Tuhan. Berkati kakak Dian sebentar yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan Tuhan benar-benar mendapat tempat di hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan Tuhan berkati ibadah kami saat ini dari awal hingga pada akhirnya. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, tetap sukacita ya adik-adik. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Kakak Lia minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Juga adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan lewat pujian kita yang berkata, mari kita bersukaria. Nah, hari ini kita penuh sukaria karena Tuhan Yesus hadir di hati kita masing-masing. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu. Mari kita bersukaria. Semua tepuk tangan ya adik-adik. Senyum. Cinta silakan duduk. Iya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan.
Ayo adik-adik juga yang ada di rumah, persiapkan Alkitabnya, juga duduk yang manis. Kita akan beribadah, dan di dalam ibadah itu kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita berdoa atau sebelum kita membaca firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Engkau urapi kekadian yang akan memberitakan firman Tuhan. Berikan dia Roh Kudus-Mu agar dia mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan mereka Tuhan konsentrasi yang baik agar firman Tuhan itu mendapat tempat di hati mereka. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kembali kepada Ibu. Ya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
adik-adik yang saat ini beribadah, kemudian adik-adik juga yang berada di rumah. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka bersama Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat, diperhatikan Alkitabnya. Ya. Minggu lalu ada nas hafalan? Siapa yang masih ingat? Ada nas hafalan? Oke, siapa yang hafal? Coba silakan berdiri, nak. Pendek sekali ya ayatnya. Iya, berapa orang yang hafal? Cuma 3 lagi, 4. Laki-laki dan anak laki-laki bagaimana, nak? Aduh, ya. Coba yang menghafal sama-sama ucapkan ya. Iya, mulai. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Iya, kemudian harap minggu depan anak laki-laki juga, nah ya. Iya. Oke. Sekarang perhatikan kembali Alkitabmu. Ya. Ya, bacaan ini kita akan baca bersama-sama ya. Mulai dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Semua sudah dapat? Iya, anak-anak yang di rumah juga ya, kita bersama-sama membaca bagian Alkitab ini. Mulai dari ayat 5 kita mulai. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang berada di rumah saat ini, ya, tema firman Tuhan hari ini yang kita mau dengarkan dan renungkan bersama, yaitu tentang hal apa nak? Berdoa. Kemudian tanya dulu, siapa yang sudah hafal doa Bapak kan? Angkat tangan. Iya, puji Tuhan, semua sudah hafal. Yang di rumah juga sudah hafal? Iya, pasti ya, anak-anak Tuhan, apalagi ya kalau kalian ya yang sekolah di sekolah Kristen,
Pasti doa Bapa kami sudah hafal, ya? Oke, ya. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena pada waktu itu ada murid-murid Tuhan Yesus yang bertanya, bagaimana caranya kita, ya, bagaimana caranya berdoa kepada Bapa di surga. Iya, perhatikan apa yang Ibu Dian tulis di papan tulis. Ya, ini mengenai doa Bapa kami. Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu doa itu apa? Berdoa. Siapa yang tahu apa itu doa? Rani apa nak? Iya, kita berbicara kepada Tuhan. Apalagi? Jorel, apa itu berdoa? Cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Apa lagi? Cara kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Putra, apa? Ya? Iya, pernah kalian dengar itu kata doa adalah nafas orang Kristen? Pernah? Iya, berarti kalau tidak berdoa tidak bernapas. Kalau orang tidak bernapas berarti apa? Mati. Bukan mati secara fisik, tapi mati apa? Iya, mati iman, mati rohani. Berarti putus hubungannya dengan Tuhan. Nah, perhatikan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan, ya. Ketika kita mau, ya, berbicara kepada Tuhan, ya, yang adalah pencipta langit dan bumi, adalah pencipta kita. Kira-kira kalau kalian, ya, mengasihi orang tua kalian, pasti kalian mau berbicara kepadanya, ya. Mau apa? Mengungkapkan apa yang kalian rasakan, mau meminta kepada orang tua. Bagaimana dengan Tuhan? Ya, Dia yang telah mengasihi kehidupan kita, yang telah menebus dosa-dosa kita, ya. Kadangkala kita tidak mau berdoa kepadanya. Kenapa Ibu Dian sampai bilang begitu? Ya, kalau biasa Ibu suruh, siapa yang berani berdoa di depan? Tidak ada yang berani. Iya. Padahal katanya mengasihi Tuhan. Coba Ibu Dian tanya, siapa di sini mau mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Iya. Jangan cuma di mulut saja. Siapa yang di sini mengasihi papa dan mamanya? Angkat tangan. Ada yang benci papa dan mamanya? Iya, semua mengasihi kan? Iya, kalau kita mengasihi orang, ya, tersebut pasti kita mau untuk apa? Selalu berkomunikasi, selalu berbicara kepadanya, ya. Selalu mau mengungkapkan, ya, permohonan atau meminta sesuatu kepadanya, ya. Iya. Jadi dalam hal ini, ya, tema firman Tuhan hari ini bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berbicara kepada Tuhan, ya. Jangan apa? Tadi sudah disampaikan, ya. Ibu mau tanya dulu, kenapa sampai kamu takut berdoa? Kira-kira apa alasannya? Apa alasannya sampai takut berdoa? Marcel, apa kira-kira? Kenapa sampai takut berdoa? Takut ditertawakan teman atau apa? Ya? Iya, coba ayatnya yang kelima tadi kan di situ bagaimana Tuhan itu memberitahukan kalau kita berdoa itu, ya, tidak perlu bertele-tele atau tidak perlu yang panjang-panjang, ya. Berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan yang pertama itu, ya. Perhatikan ini yang kemudian tulis. Kalau kita berdoa, berbicara kepada Tuhan berarti kita menyembah, ya, kepada Bapa di surga. Kenapa kita sebut Bapa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti ada hubungan yang istimewa dalam hidup kita, ya. Kenapa itu orang Kristen selalu sebut Tuhan Yesus itu Bapa? Berarti ada hubungan yang sangat istimewa. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi tidak perlu kita takut untuk berdoa, nah, ya. Iya, karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Kita ini adalah anak-anaknya. Kalau kita sebagai anak, ya,
ya, menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Bapa kita, berarti tidak ada rasa ragu-ragu, tidak ada rasa takut untuk berbicara kepada Tuhan. Ya? Iya. Kemudian, ya, perhatikan doa Bapa kami yang pertama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Coba perhatikan baik-baik, nah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, berarti kita menyembah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita, ya. Sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut-takut, ya, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa kita yang sudah mengasihi kita, yang sudah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Ya, itu bagian yang pertama, ya, bagian pokok yang pertama dalam doa Bapa kami. Kemudian yang bagian kedua itu permohonan kepada Bapa di surga. Apa yang kita minta kepada Bapa di surga? Perhatikan, ya, ayatnya yang ke-10. Berikanlah, bukan ayatnya ke-10, ya, ayatnya yang ke-11. Berikanlah kami, coba baca nak, ke-10. Terus. Terus. Iya, sampai di situ. Jadi itu tentang permohonan, ya. Berikanlah kami makanan pada hari ini, ya. Berikanlah kami, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ibu dia mau tanya, kebutuhan pokok manusia itu apa? Kalau orang tidak makan berarti mati. Jadi kebutuhan kita itu Tuhan sangat perhatikan. Makanya di dalam doa itu Tuhan Yesus ajarkan bagaimana kita meminta kepada Tuhan kebutuhan kita. Ya, manusia kalau tidak makan dia pasti akan mati. Jadi itu Tuhan sangat mengerti kehidupan kita. Ya, jadi di dalam doa Bapa kami itu Tuhan ajarkan bagaimana kita meminta, ya, supaya Tuhan itu memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan kita setiap hari lagi. Ya, itu dikatakan berikanlah kami, ya, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Iya, yang secukupnya. Kadangkala kita meminta kepada Tuhan, ya, kita berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Ingat, ketika kita berdoa berarti kita harus berdoa kepada Tuhan dengan benar. Bagaimana itu dengan benar? Ya, di sini diajarkan kepada kita bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita juga mengharapkan apa? Jawaban dari Tuhan. Tetapi kita juga harus menyerahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan jawab dalam doa kita, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang sangat mengetahui apa? Kebenaran hidup kita. Iya. Jadi apa kira-kira yang membuat kalian malu untuk berdoa? Ya, doa Bapa kami ini diberikan Tuhan Yesus, ya, adalah doa yang sangat sempurna, ya. Berikanlah kami pada hari ini, ya. Jadi di situ Tuhan mengajarkan kita untuk meminta kepada Tuhan karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya. Jadi kita harus minta sesuatu kepada Tuhan, ya. Oke. Perhatikan yang Ibu tulis Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Di situ adalah apa? Berbicara tentang Daniel. Siapa yang masih ingat Daniel? Iya. Daniel pada saat Raja Darius memerintahkan supaya tidak ada orang yang beribadah kepada Allahnya, harus menyembah kepada raja. Tetapi Daniel tetap berdoa 3 kali kepada Tuhan. Ya, dia tetap berdoa. Apa yang terjadi, nak? Kuasa doa itu sangat luar biasa. Ya, Daniel dimasukkan di lubang, di gua apa? Singa. Apakah singa makan dia? Tidak kan? Tidak. Iya, karena
apapun, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi permasalahan dalam hidupnya, dia bawa dalam doa. Dan Tuhan menolong dia. Ya, ada lagi kuasa doa yang kalian harus ingat. Kalian sudah pelajari sebelumnya. Ibu Hana dinyatakan mandul. Berarti kalau mandul itu tidak bisa punya anak. Tetapi apa? Ibu Hana selalu berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kuasa doa itu sangat luar biasa. Dia diberikan Tuhan seorang anak. Iya. Pengalaman pribadi juga ya, akan Ibu Dian sampaikan. Adik-adik yang di rumah, ya. Mari kita ya, jangan malu-malu, jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan. Karena permohonanmu yang sesuai kehendak Tuhan itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Pengalamannya Ibu Dian lalu pernah berdoa. Waktu itu Ibu Dian, kalau di kampungnya Ibu Dian di Ensa ya, kalau lewat itu helikopter atau pesawat, Ibu Dian dengan teman-teman itu kejar dengan bambu yang panjang ya, lari-lari di lapangan kejar itu helikopter atau pesawat. Kira-kira kalau pegang bambu itu dapat tidak itu pesawat? Tidak kan? Iya, jadi dalam hati Ibu Dian berdoa, Tuhan kalau bisa suatu saat saya bisa naik pesawat. Itu tahun 87. Ternyata doa pada saat Ibu Dian ucapkan itu didengar oleh Tuhan. 21 tahun kemudian Ibu Dian bisa naik pesawat. Ya, kadang-kala kita berdoa, Tuhan saya mau ingin ini. Maunya Tuhan itu langsung jawab pada saat itu. Tidak. Karena Tuhan sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan sangat mengetahui apa ya yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu Tuhan akan jawab semua doamu. Jadi ya di sini hal berdoa ini supaya anak-anak itu mau bagaimana selalu mau berdoa kepada Tuhan. Ya, apa yang kau rasakan, apa yang kau inginkan, ungkapkan kepada Tuhan lewat doamu. Ya, bisa? Iya, bisa ya. Tidak perlu malu-malu lagi ya. Iya, oke. Kita lanjut. Dan yang terakhir dalam pokok ya doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, iya. Itu juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, ingat ya. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, kita juga harus apa? Mengampuni siapa? Sesama kita. Ya, Tuhan sudah ampuni dosa kita, Tuhan sudah mengasihi hidup kita. Masa kita tidak mau mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita? Ya? Iya, jadi kalau kita memohon kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan karena tanpa sengaja setiap hari itu kita melakukan apa? Dosa kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam doa Bapa Kami itu diajarkan ya supaya kita selalu berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberi pengampunan kepada kita, kita juga harus mengasihi atau mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Iya. Jadi ini doa Bapa Kami ini sangat besar ya, sangat banyak maknanya bagi kita. Ya, Ibu Dian sampaikan secara garis besarnya saja supaya anak-anak itu mau ya untuk berdoa. Ya, jadi kita mau selalu berbicara kepada Tuhan. Kalian tadi katakan bahwa kalian mengasihi Tuhan. Kita semua katakan kita ini orang Kristen. Kita ini anak-anak Tuhan. Kalau begitu, kenapa dan kita malas berdoa kepada Tuhan? Atau kita lupa-lupa mau berdoa sama Tuhan? Siapa yang mau jujur di sini? Kira-kira satu hari itu berapa kali dia berdoa? Felix kira-kira berapa hari? Berapa kali dalam satu hari? Hitung dari bangun tidur sebelum tidur. Kira-kira berapa hari? Berapa kali? 4 kali? Coba angkat tangan. Siapa yang 1 kali berdoa? Ada? Yang 1 kali? Yang 2 kali? Angkat tangan. 3 kali berdoa? Angkat tangan. Nah, Rani, Marcelino. 4 kali berdoa 1 hari? Ya, puji Tuhan. 5 kali berdoa? Tidak ada lagi.
6 kali berdoa. Yang lain berapa kali nak? Tidak angkat tangan. Berapa kali berdoa? Nah, Felix 4. Iya, rata-rata 4. Berarti cuma doa apa itu? Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa makan, apa lagi? Baru 3, doa apa lagi? Doa apa? Ya, adik-adik yang di rumah juga. Ya, doa apa kira-kira itu sampai 4? Doa apa? Oh, doa belajar. Iya. Ingat ya, kalian, kita ini orang Kristen ya, mempunyai Bapa di surga yang sangat mengasihi hidup kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya apapun yang hendak kau lakukan ya, harus selalu apa? Berdoa. Iya. Ini juga termasuk pembelajaran untuk kakak-kakak pelayan anak ya, kami semua juga ya. Ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa apa? Berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan. Karena tanpa kita berkomunikasi, tanpa penyerahan kepada Tuhan, kita tidak bisa melawan kuasa siapa? Kuasa iblis. Ya? Karena iblis itu akan selalu berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan itu jatuh dalam dosa. Ya, iblis itu akan berusaha bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu meninggalkan Tuhan. Iya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana berdoa kepada Tuhan. Tadi sudah disampaikan tidak perlu panjang-panjang, nah, tidak perlu kata-kata yang indah-indah. Ya, ungkapkanlah permohonanmu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya, pasti Dia akan memberikan apa yang kita minta. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Oke. Ya. Dari penyampaiannya Ibu Dian rindu, karena ini kita sama-sama belajar berdoa. Ibu Dian rindu ini ada aktivitas yang akan Ibu berikan. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Aktivitasnya adalah coba kalian menulis dulu. Menulis doa apa yang kalian bisa ucapkan, ya. Ditulis di kertas, kemudian ya dikumpul ya sama kakak-kakak pelayannya. Jadi anak-anak yang saat ini ikut beribadah dengan Ibu, ini nanti doanya ditulis ya, biar ditulis di rumah saja, kemudian minggu depan dibawa, nanti itu ditulis namanya, misalnya Ibu kasih saja ya selama ibadah ya, doa pembukaan ya, doa baca firman ya, doa persembahan, kemudian doa untuk teman-temanmu yang sakit ya, yang berulang tahun. Jadi pilih saja salah satu ya, yang berulang tahun, kemudian mendoakan untuk papa dan mama ya, mendoakan untuk studi kalian ya, kemudian mendoakan persembahan ya, sama dengan berdoa syafaat itu ya, kemudian doa penutup. Jadi pilih salah satu, nah ya. Oke, jadi Ibu berikan ini kertasnya, minggu depan Ibu tunggu dikembalikan ya. Jadi mulai minggu depan kita akan atur jadwalnya, siapa yang doa pembukaan ya, kita belajar sama-sama belajar berdoa, supaya bukan kakak-kakak pelayan lagi yang membawakan doa, karena kalian ini akan ke remaja ya. Terus terang Ibu Dian kadangkala rasa bagaimana ya, kita kok anak-anak Immanuel kalau disuruh berdoa, misalnya pergi pertemuan apa saja, tidak ada yang berani. Nah, kenapa begitu? Kenapa sampai malu? Jadi ya, saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita mau berdoa. Ya, jadi Ibu Dian harap dengan pelajaran firman Tuhan hari ini kalian tidak akan malu-malu lagi berdoa. Bisa? Bisa nak? Iya, jadi doanya ditulis dulu, tidak perlu dihafal ya, nanti dibaca dulu, nanti lama-lama kalau memang sudah terbiasa baru bisa dihafal doanya. Bisa? Ya, boleh kakak bantu bagikan kertasnya ya.
Jadi firman Tuhan hari ini tugasnya adalah menulis doa. Ya. 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 Jadi dengan aktivitas ini Ibu Dian akhiri firman Tuhan hari ini. Kiranya anak-anak semua mau ya, ada kemauan untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan pujian Aku Milikmu. Ya, ya. Aku ku sedih. Ya, adik-adik yang di rumah yang sudah tahu lagunya, kita nyanyikan bersama pujian ini. 1, 2, 3. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Iya, demikian firman Tuhan hari ini. Berpuji nama Tuhan, amin. Iya. Tuhan Yesus baik, boleh mengajarkan kita kali ini bagaimana yang seharusnya kita selalu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah, selalu mengucap syukur lewat doa setiap hari kepada Tuhan, karena hanya lewat doa kita semua jawaban persoalan kehidupan kita dijawab oleh Tuhan. Yang penting dengan sungguh-sungguh kita naikkan doa itu. Terima kasih kepada Ibu Dian yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mari kita siapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian Kasihnya Seperti Sungai dengan penuh sukacita ya. Yuk kita sampaikan pujian ini kepada Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, tiba saatnya kita akan masuk
dalam doa syafaat dan doa ini akan disampaikan oleh Ibu Isna sebelum kepada Ibu silakan. Adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena anugerah cinta kasih Tuhan belum memberikan kami kesempatan untuk beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu kemudian yang sudah memberikan firman Tuhan saat ini. Dan kami senantiasa yang dalam tugas pekerjaannya. Dan juga suami dan anak-anaknya yang senantiasa memberikan Tuhan dalam pelayanan ini. Dan senantiasa mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan, mengajarkan kami bagaimana cara kami untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kami mengucapkan permohonan kami dengan sungguh-sungguh, maka semuanya itu Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa buat semua teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang terjadi ulang tahun di minggu yang berjalan ataupun tepat pada hari ini. Tuhan tolong berkati mereka semua. Berkati ucapan syukur mereka ya Bapa di surga. Dengan doa pertama usia yang mereka hidup senantiasa akan diberkati. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang dalam keadaan sakit, baik sakit di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, jamah mereka Tuhan. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, dengan sarana itu Tuhan, mereka dapat beroleh kesembuhan. Ya Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa buat orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, memberikan perhatian dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berkati orang tua kami dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Kiranya mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ketika mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami, Tuhan tolong berkati mereka. Dan Bapa di surga, berkati juga kami semua yang hadir pada saat ini. Kami hadir di sini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya lewat kehadiran kami saat ini, kami mempersembahkan tubuh dan jiwa kami kepadamu. Ya Bapa di surga, berkati situasi kami saat ini. Kami masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Kami masih dibatasi oleh jarak. Kami masih dibatasi oleh waktu untuk berjumpa dengan satu lainnya. Tapi saat ini kami bersyukur walaupun dengan kami mematuhi protokol kesehatan. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Ya Bapa di surga, kiranya situasi pandemi COVID-19 yang ada di muka bumi Tuhan akan segera berlalu, sehingga kami seluruh umat manusia tetap patuh pada perintah Tuhan. Karena itu Bapa di surga, apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami akan patuhi. Bapa di surga, berkati semua anak-anak kami yang saat ini sedang dan mungkin ada yang akan melaksanakan ujian semester ataupun kenaikan kelas. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati semua anak-anak kami. Walaupun terkadang mereka harus putus asa dan harus belajar di rumah dengan tugas-tugas yang begitu berat. Kami mohon Tuhan, kiranya semua anak-anak kami juga akan senantiasa hidup oleh Tuhan. Kiranya ya Bapa di surga, dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka, dengan jarak jauh, dengan lewat HP atau WhatsApp, mereka tetap setia untuk melaksanakan tugas mereka. Berkati kakak-kakak pelayan anak yang ada di GKMJ Immanuel Palu, dari komisi dan semua pengurus sekolah ini yang memberi diri dalam tugas pelayanan Tuhan. Untuk berkati kami semua, kami percaya sungguh Tuhan bahwa apa yang kami lakukan ini senantiasa kami persembahkan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan, baik yang ada di Jemaat Immanuel Palu ataupun yang ada di Kota Barat Minggu. Dan saat ini kami akan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kudus namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam kegelapan, tapi lepaskanlah kami
Kembalikan kepada Ibu. Iya, terima kasih kepada Ibu Isna yang telah memimpin kita dalam sempat. Apa sukacita? Nah, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya kita akan membawa firman Tuhan dan kita akan aplikasikan itu dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Aku Diberkati. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Selamat pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkat sepanjang hidupku jadi berkat. Selamat pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Iya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih atas kesetiaan kita semua. Terima kasih juga kepada adik-adik yang ada di rumah yang boleh beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, saya yakin dan percaya kehidupan kita sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi.